lagi. Ini nih mas yang sering Ini bisa jadi dua. iya. Makanya saya bingung dan mati. Iya, kita tempelin saja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tuh kan bener nih. Bisa memanfaatkan. Mas tolong mas. Kenapa nih? Tuh. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Bismillah. Lepasin. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Hei makhluk, lepaskan atau dirimu akan menyesal. Astagfirullahaladzim. Begini saja, kita tarik saja. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur malam ini berjumpa lagi bareng Kang Farhan dan juga Kiandi. Dan malam ini juga berjumpa lagi bareng di channel Cakra Misteri teman-teman. Dan di suatu kesempatan di malam ini teman-teman, kita akan mencoba mendatangi salah satu rumah subscriber kami, yang mana subscriber kami ini adalah Mbak Rara. Dan kebetulan Mbak Rara ini mengalami beberapa fenomena semenjak adiknya itu hilang dan kondisinya saat ini pun adik daripada Mbak Rara itu dalam kondisi yang katanya sakit. Iya katanya. Dan juga katanya banyak sekali suatu gangguan-gangguan yang terdapat di rumahnya. Tetapi sebelum kita menuju langsung ke lokasinya ataupun ke rumahnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan suatu kemudahan, kelancaran, dan apa yang kita kuak malam ini mudah-mudahan Allah berikan suatu kelancaran. Ya sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadrati khususun li arwahi Syekh Abdul Qadir Jalani Walimul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah akhirnya kita bisa sampai juga ke sini. Dan kamu sudah cek lagi mengenai Mbak Rara? Apakah sudah aktif? Sudah menghubungi dan juga sudah WA juga. Syukurlah kalau seperti itu. Ya sudah, kita langsung saja Lagi pula juga rumahnya juga sudah dekat. Oh yang ini? Tapi gelap sekali Iya, kalau dari ceritanya Mbak Rara, dia kan hidupnya bersama adiknya saja, Pak. Karena Mbak Rara kan udah tidak mempunyai suatu orang tua, kayak gitu. Tapi kita tanyakan saja lagi saja. Iya, nanti kita coba lebih jelasnya, langsung kita tanyakan saja. Iya. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Mbak Rara ya? Iya. Oh, gitu. Mbak Rara ya? Iya betul. Mohon maaf ini kita agak kemalaman, Mbak. Iya nggak apa-apa. Jadi mohon maaf ya Mbak Rara, sekali lagi kami baru datang ke rumah Mbak Rara. Yang Mbak Rara itu dari teleponnya itu merasa kayak tegang ya, dengan kondisi adiknya yang baru ketemu ya. Berarti hilangnya itu, mohon maaf ya Mbak Rara, bisa disampaikan ke kami dan juga sedulur semuanya jadi pada ngerti dan pada tahu kondisi Mbak Rara yang dialami semenjak adiknya itu hilang katanya ya. Monggo silakan Mbak. Jadi gimana Mbak? Pas beberapa minggu yang lalu dia kan sering main. Lah pas udah sore maghrib tuh belum pulang-pulang, biasanya jam 5 udah pulang. Terus saya cariin kemana-mana nggak ada, sampai bilang warga lah ya, suruh bantu cariin. Ternyata nggak ketemu. Pas ketemunya pas pagi-pagi subuh-subuh kayaknya. Ditemukan warga di
itu dekat kuburan. Berarti ketemunya di warga yang Iya, menemukan. iya, Oh, pas subuh-subuh. berarti sampai menginap ya, Mbak? Berarti Iya. intinya ya? Iya. Menginap satu malam intinya ya. Berarti ketemunya di kuburan. Iya. Nah terus kondisinya adiknya? Kondisinya baik-baik saja, tapi lama-kelamaan jadi kayak yang aneh loh Mas. Kayak setiap malam tuh kayak adik aku berubah jadi dua gitu lah. Entah karena imajinasi aku aja atau gimana gitu. Lantas kondisi sekarang bagaimana, Mbak? Sekarang itu sedang sakit. Berarti sudah lama, berarti semenjak ketemu warga ya, diketemukan warga itu sakit. Iya, sakit. Terus juga tadi kan Mbak Rara itu mengatakan kepada kami pas ditelepon itu banyak banget gangguan juga di Iya. rumah ini. Mohon disampaikan juga kepada kami biar kami lebih tahu gitu. Contohnya dan juga gangguan yang Mbak Rara pernah alami di rumah ini ataupun sama adiknya itu omongin saja. Dilontarkan saja. Dilontarkan saja biar kami di sini mendapatkan apa yang Mbak Rara lagi alami gitu. Ya itu paling setiap malam tuh kayak ada yang ketok-ketok rumah pintu. Terus kadang ada yang bisikin kalau adiknya tuh mau diambil gitu loh, mau dibawa, tapi nggak tahu dibawa sama siapa. Itu bisikan ke Mbak Rara Iya. ya? Tapi ini mohon maaf dulu, Mbak. Ini ada sesuatu hal yang saya tanyakan juga. Ini Mbak Rara ini tinggal sama iya. adiknya. Iya, berdua doang. Saya sama Lantas orang tuanya? orang tua saya udah meninggal udah lama. Innalillahi. Mohon maaf ya, memang benar ya apa yang dikatakan kemarin. Berarti dua-duanya ya, Mbak Rara, Iya. orang tuanya udah meninggal. Berarti cuma hidup sama adiknya. Adiknya cewek apa cowok sih? Mohon maaf. Cewek. Namanya Namanya Bilqis. Bilqis. Ya, maksudnya kondisi adiknya itu maksudnya tapi bisa jalan kan, maksudnya nggak berbaring saja. Iya Mas, tapi kadang-kadang badannya panas gitu, sering kejang-kejang gitu lah. Berarti sering panas, Iya, sering kejang-kejang gitu. Udah pernah diperiksa ke dokter atau Udah. Udah. Udah bilangnya cuma demam gitu doang. Tapi nggak ada perubahan gitu. Enggak. Ya sudah, gini saja Mbak, untuk mempersingkat waktu juga mungkin kami atau saya di sini pengen melihat kondisi daripada Dek Bilqis gitu. Siapa tahu ya kita dapat bisa mencari tahu apa yang menjadi suatu penyebabnya. Iya, benar. Lantas ini gimana posisi daripada adik panjenengan? Adik saya lagi tiduran di kamar. Mau coba lihat? Ya Mas, silakan. Ya ini mohon maaf sekali lagi ya Mbak. Ya, tentunya ini biar kami juga lebih jelas dan lebih tahu. Oh, lagi tidur ya? Iya. Ini sudah lama berarti ya Iya, kejadian semenjak. seperti ini? Iya. Berarti semenjak diketemukan warga. Iya. Boleh kami coba mengeceknya? Ya silakan. Iya sih, Mbak, memang panas. Badannya panas dia. Panas juga. Mbak. Oh iya Dek, sini bangun, itu ada tamu. Bangun. Tapi udah ini ya, masih panas juga sih, Pak. Iya. Badannya, Pak. Tapi badannya panas banget, Pak. Ada yang aneh juga ya dia. Maksudnya badannya enggak Kayak biasanya. Sini aja, suruh sini aja. Iya, nggak apa-apa. Mbak, Kasihan. kasihan. Ini deh, duduk aja nggak apa-apa. Jadi ada yang pernah disampaikan lewat WA itu berarti ini yang Iya. hilang. Tapi kayak aneh ya di. Bentar. Oh ya, beda deh. Iya. Jadi kayak ada yang aneh di sini.
Ada apa mas? Enggak apa-apa. Ini saya cuma Cuma ini Kemungkinan- aja. kondisinya panas banget adiknya. Memang sering kayak gini. Iya sering. Terus nanti kejang-kejang sendiri gitu loh. Hmm. Loh, kok ada lagi adik aku? Ini nih mas yang sering Ini ini Kok mirip? bisa jadi 2 orang. Kok mirip, Bu? iya. Makanya saya bingung dan memanggil jenengan. Astagfirullahaladzim. Kamu siapa? Aku ada ini yang asli. Aku yang asli. Aku. Kamu yang palsu. Aku. Kamu. Aku yang asli. Kamu. Gimana ini mas? Lah kamu siapa? Aku tiba-tiba ngaku kan ini ada saya yang asli. Mbak, jangan percaya itu bangsa jin, Mbak. Gimana ini mas? Saya jadi bingung. Aku yang asli. Kamu yang palsu. Aku bukan kamu. Kamu. Sebentar. Kamu namanya siapa? Aku Bilqis. Kamu? Aku Bilqis. Loh, Gimana ini mas? Siapa kamu? Aku adik kamu yang asli. Ini adik aku yang asli. Mbak, jangan percaya sama bangsa jin, Mbak. Ini adiknya Mbak Rara yang lagi sakit. Kamu siapa? Tapi kok Aku mirip adiknya, ya? Mbak. iya. Kamu memang bener adiknya Iya. Bilqis. Iya. Lah kamu Aku juga Bilqis. Aduh ini yang bener mana Mbak Rara? Aku juga nggak tahu tiap malam kayak gini, makanya aku bingung. Aku yang asli. Aku. Kamu palsu. Kamu yang palsu. Kamu. Aku yang asli. Kamu yang palsu. Kamu. Tenang. Astagfirullahaladzim. Kamu yang nyerupain adik saya ya? Kamu bangsa jin ya? Bukan. Dia. Jangan bohong kamu. Aku nggak bohong. Astagfirullahaladzim. Ini Hah? kalau seperti ini Ndi, kita akan buktikan saja Ndi. Iya. Tapi kalau dari saya merasakan loh, ada suatu perbedaan juga tentang anak ini. Iya, apa jangan-jangan mungkin juga Mbak Rara ini telah termanipulasi juga bisa jadi Ndi. Iya betul. Astagfirullah. Mbak Rara memang ini benar adiknya Mbak Rara. Iya yang ini. Yang ini. Iya. Saya sih nggak ngerti ya, cuman di sini ini kan sama kayak gitu loh. Namanya pun juga Bilqis. Ini Bilqis. Tapi dalam hati saya dan rasa perasaan saya itu merasakan ada yang aneh juga ya, Pak. Iya, begini saja Ndi, kita akan buktikan. Kita akan menempelkan suatu tasbih Jawaratu As-Sifat Ndi. Iya, betul. Jika memang salah satu ada yang berubah, berarti itu adalah manipulasi dari bangsa jin Ndi. Benar kayak gitu. Sudah gini saja Ndi. Gimana kita tempel? Iya, kita tempelin saja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tuh kan bener Ndi. Berarti ini yang asli ini Bilqis Iya. yang asli. Awas Mbak Mel, di belakang beliau kan Farhan aja. Astagfirullahaladzim. Puji dulu aja, Pak. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kafa isud. Diam ke makhluk. Assalamualaikum. Wahai makhluk, siapa dirimu? Mengapa dirimu berani-beraninya menyerupai daripada bangsa manusia seperti kami di sini? Dan yang kau menyerupai itu adalah anak kecil yang tidak tahu menahu. Dirimu senang? Berarti apa dirimu juga ada salah satu hubungannya, keterkaitannya, adik daripada Mbak Rara yang hilang itu? Oh, rupanya ini juga salah satu. Iya, mungkin ada suatu hubungannya ataupun kaitannya dengan adiknya yang hilang itu Ndi. Iya. Akan tetapi lebih jelasnya kita akan coba melakukan satu mediumisasi agar dapat bisa mendapatkan suatu keterangan yang jelas Iya, tentang suatu apa yang disampaikan oleh makhluk ini. iya betul. Wahai makhluk, begini saja, bisakah dirimu memberikan suatu informasi kepada kami agar kami dapat bisa mengerti apa yang dirimu sampaikan? Baik, silakan.
siapa sebenarnya Anda ini? Dan kenapa Anda berusaha ingin memanipulasi daripada Mbak Rara? Hai, kurang ajar dirimu. Kau telah menggagalkan suatu rencana daripada diriku. Oh, memang apa yang dirimu rencanakan? Diriku menginginkan salah satu daripada anak kecil itu. Yang diriku berusaha untuk mengelabui wanita itu, sehingga wanita itu mengiranya diriku adalah adik daripada wanita itu. Oh, seperti itu. Dan diriku pun juga yang menyebabkan wanita itu mengiranya diriku adalah adik wanita itu. Maka dari itu kenapa dirimu menyerupai daripada adik daripada Mbak Rara? Tentu saja, karena waktu itu dirikulah yang membawa daripada anak kecil itu. Akan tetapi digagalkan oleh bangsa-bangsa manusia seperti Anda. Mengapa diriku mengikuti daripada rumah anak kecil ini, dan diriku pun menyerupainya karena diriku senang kepada anak kecil yang tinggal di rumah ini dengan wanita itu. Dan diriku pun juga senang melihat anak-anak masih bermain di waktu sendakala. Berarti kalau begitu dirimu ada suatu kaitannya ataupun hubungannya di mana pada saat itu adiknya hilang. Anda juga termasuk ada suatu campur tangannya juga. Tentu saja, dirikulah yang menyebabkan juga kepada anak kecil itu. Astagfirullahaladzim. Lantas kenapa Anda berusaha ingin memanipulasi menjadi adiknya, dan bahkan Anda sendiri juga yang memanipulasi jikalau adiknya itu sakit? Diriku senang saja menyerupai daripada anak kecil itu, sehingga wanita itu berbelas kasihan kepada diriku yang menyerupai daripada anak kecil itu. Sehingga sewaktu daripada wanita itu sudah diriku dapatkan, dia akan menuruti daripada perintah-perintahku. Dan diriku pun senang melihat daripada wanita itu mengikuti apa yang diriku inginkan. Oh, berarti tujuan Anda seperti itu. Baiklah, begini makhluk. Bisakah dirimu tidak usah mengganggu lagi dan bahkan dirimu mendatangi suatu rumah ini? Tidak. Tujuanku belum selesai untuk mendapatkan salah satu daripada wanita itu yang diriku inginkan. Oh, baiklah kalau seperti itu. Lihatlah ini, wahai makhluk. Apa itu? Ini adalah tasbih pemberian dari yang kami. Mengapa silau sekali pancaran daripada tasbih itu? Ya, maka dari itu Anda kenapa harus pergi dari tempat ini? Baik, ampuni aku diriku manusia. Saya akan mengampuni Anda asalkan Anda mau berjanji dan mau menuruti apa yang saya sampaikan untuk tidak lagi mendatangi rumah ini dan mengganggu daripada Mbak Rara. Baik, diriku akan mengikuti apa yang dirimu sampaikan kepada diriku. Tidak akan mengganggu daripada wanita itu kembali. Tetapi asal kau ketahui saja manusia, Apa itu? bukan diriku saja yang mengganggu daripada wanita itu di rumah ini. Lantas? Begitu banyaknya bangsa-bangsa kami yang di sini, yang apa diriku ingin mendapatkan wanita itu untuk menjadi sebagai pengikut diriku. Baiklah kalau seperti itu, kami akan coba cari tahu dan akan mencari
makhluk-makhluk yang sering mengganggu di rumah ini. Baik. Akan tetapi saya meminta kepada Anda untuk jangan lagi mengganggu dan juga jangan lagi melakukan menyerupai siapapun yang ada di desa ini ataupun di tempat ini. Baik manusia, tapi lepasin diriku. Diriku akan mengikuti apa yang kau sampaikan. Baik. Alhamdulillah. Allah. Dik, gak apa-apa Dik. Gimana, Pak? Gak apa-apa. Jadi tadi menurut informasi apa yang makhluk itu sampaikan, ternyata makhluk itu menginginkan jikalau Mbak Rara itu mengikuti suatu apa yang makhluk itu katakan. Oh. Jadi tujuannya ingin menjadi Mbak Rara itu menjadi bingung dengan suatu kondisi apa yang terjadi di rumah ini. Ya intinya ntar bisa memanfaatkan. Mas, tolongin mas. Kenapa nih? Tuh. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Lepasin dia. Lepasin. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Hei makhluk, lepaskan atau dirimu akan menyesal. Astagfirullahaladzim. Begini saja, kita ketarik saja dia. Auzubillahi minasyaitonir Kurang ajar kok. Berani-beraninya masukkan diriku kepada raga anak ini. Kenapa memang? Ada tujuannya apa diriku? Sehingga diriku mendekati daripada wanita itu dan anak itu. Kau melarangnya. Tentu saja. Malah menarik diriku. Karena Diriku menjauh daripada wanita itu. dirimu ingin mencelakai daripada Mbak Rara dan juga adiknya. Sebenarnya siapa engkau, wahai makhluk? Tidak usah kau tahu. Sebenarnya siapa diriku berada di rumah ini. Tentu saja. Baik, dirimu pergi saja daripada rumah ini. Tidak. Diriku tidak ada hubungannya denganmu manusia. Diriku ada hubungannya dengan wanita itu dan anak itu. Tetapi mulai malam ini dirimu ada suatu hubungan dan ada urusan dengan saya di sini. Berarti dirimu telah melawan daripada bangsa kami ataupun diriku. Ya, saya ingin melawan daripada Anda. Anda mau apa saat ini? Baik, kalau itu yang kau inginkan di sini. Rasakan ini manusia. Silakan saja. Kafa ya insut. Kenapa Anda bersikeras ingin melawan daripada saya di sini? Diriku tidak senang ada bangsa manusia yang telah mencampuri urusan diriku. Akan tetapi karena dirimu sudah melewati batas apa yang sudah Allah tentukan untuk tidak mengganggu bangsa manusia, mencampuri suatu urusan daripada bangsa manusia. Karena itulah tugas kami, tugasku. Apalagi diriku ingin menginginkan daripada wanita itu untuk mengikuti apa yang diriku perintahkan. Oh, jadi seperti itu. Sehingga para pengikut-pengikut dan bangsa lainnya juga berusaha menyesatkan daripada wanita itu yang tinggal hidupnya di rumah ini. Maka dari itu kenapa dirimu melakukan seperti itu? Tentulah diriku melakukan seperti itu karena diriku menginginkan untuk dijadikan sebagai budak pengikutku, bangsa-bangsaku. Ya sudah, begini saja. Apakah bisa dirimu meninggalkan suatu rumah ini dan tidak mengganggu lagi daripada Mbak Rara dan juga adiknya? Lepasin diriku. Tidak, diriku tidak akan melepaskanmu jikalau dirimu masih tetap berada di sini dan mengganggu daripada Mbak Rara. Dikarenakan Anda telah mengganggu daripada pemilik rumah ini. Tetapi diriku sudah menyampaikan apa yang kau katakan kepadaku. Mengapa dirimu mau masih menyiksaku seperti ini? Tentu saja karena dirimu telah mengganggu dari golongan bangsa kami, sehingga
saya memberikan suatu hukuman kepada dirimu agar dirimu tidak mengulangi dan tidak mengganggu daripada bangsa manusia. Kalau dirimu masih seperti itu menyiksa daripada diriku pun juga tidak akan pergi meninggalkan rumah ini. Oh, jadi Anda tidak mau pergi? Ingin Baiklah. masih mengganggu daripada wanita itu dan juga adiknya. Begini saja, wahai makhluk. Apa dirimu tidak takut jikalau masih tetap berada di sini? Bangsa kami tidak ada takut-takutnya. Seharusnya yang takut adalah dirimu, bangsa manusia. Ya sudah, apakah Anda tidak takut jikalau melihat suatu ini berada di rumah ini? Singkirin. Alhamdulillah. Dek, tolong. Jadi makhluk itu sebenarnya ingin mencelakai daripada Mbak Rara. Oh, berarti tujuannya seperti itu. Iya, ingin menghasut untuk mengikuti semua perintah daripada makhluk-makhluk ataupun bangsa jin. Jadi seperti itu, Mbak. Oh, berarti ini adiknya yang asli Mbak Iya, Bilkis. ini. Iya. Berarti tadi itu adalah Tapi mohon maaf ya. Iya. Saya coba akan tempelkan juga dengan tasbih Jawharatul Shifa ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berarti ini asli. asli ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Daripada Mbak Rara yang asli. Astagfirullahaladzim. Berarti waktu ketemunya adiknya itu yang Iya, tadi. yang itu. Bukan ini. Bukan. Astagfirullah. Berarti warga menemukan adik daripada Mbak Rara itu sebenarnya bangsa jin, Bang. Jin, Mbak. Berarti yang selama ini dirawat Mbak Rara itu adalah manipulasi bangsa jin yang menyerupai adiknya sendiri, Mbak Rara. Berarti yang asli ini, yang tadi itu adalah manipulasi bangsa jin yang ingin mencuci pikirannya Mbak Rara sehingga Mbak Rara itu lama kesini itu menuruti perkataan perintah daripada contohnya yang menyerupai adiknya Mbak Rara kayak gitu. Pantas saja saya sering melihat adik ini jadi ada dua. Oh, berarti sempat melihat. Iya sering. Oh, iya. Ya sudah. Adiknya juga masih ketakutan. Iya, masih. Berarti tapi benar, maksudnya adiknya pernah hilang. Iya benar. Berarti Dek Bilkis pernah hilang waktu itu lagi main dibawa sama siapa? Nggak tahu. Oh, nggak ingat berarti. Berarti Astagfirullahaladzim, Di. sini. Oh, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Entahlah, Di. Allahu Akbar. kita puji dulu. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wahai makhluk, siapa engkau? Dan apa tujuan maksud daripada dirimu bisa berada di rumah ini? Apa jangan-jangan dirimu ada suatu kaitannya dengan hilangnya daripada Dek Bilkis? Aku yakin juga ini ada salah satu hubungannya juga. Iya. Mengapa dia berada di sini juga? Begini saja makhluk, bisakah dirimu memberikan suatu informasi kepada kami agar kami dapat bisa mengerti apa yang dirimu sampaikan? Baik, silakan. Yang memasuki raga beliau Ampatan Sedulur. Ngapa dirimu mengganggu diriku di tempat ini? Kenapa? Dirimu tidak suka? Tentu saja. Kalau tidak suka dirimu, apakah dirimu ada salah satu hubungannya juga? Keterkaitannya juga adik daripada Mbak Rara yang hilang ini? Nampaknya dirimu tahu manusia. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar kamu.
Berarti dirimu juga ada salah satu hubungannya juga. Lantas tujuanmu apa? Dengan cara apa dirimu? Mengapa adik daripada Mbak Rara ini dibawa kamu? Memang tujuanmu apa? Untuk apa? Karena diriku menyenangi daripada anak-anak. Apalagi anak itu yang masih bermain di waktu daripada sejak kala. Maka diriku akan menyenangi daripada anak-anak. Dek Bilkis berarti pernah main di Sendakala pas mari betul. Oh, berarti dirimu ya yang membawa daripada Dek Bilkis ya. Ya. Lantas dirimu mau apa manusia? Mengapa dirimu mencampur suatu urusanku? Saya mau tanya kamu juga satu kali lagi. Mengapa dirimu juga ada hubungannya juga dengan anak ini? Sehingga bangsa-bangsa kamu tadi saya mendapatkan ada salah satu bangsa kamu yang menyerupai daripada anak kecil ini. Tentu saja diriku bertujuan untuk menghasut dan mengganggu suatu pikirannya agar dapat bisa mempengaruhi penglihatan daripada wanita itu. Oh, berarti sama juga, sedulur. Informasi sosok ini dan juga sosok yang tadi kita udah leburkan, sedulur. Ya. Berarti dirimu juga pengen juga menghasut pikirannya dan ingin memanfaatkan Mbak Rara ini juga. Tentu saja. Karena itulah adalah tujuan dari bangsa kami. Oh, tujuan kamu itu tapi dengan salah satu adiknya. Ya. Baik. Apalagi jikalau manusia itu mempercayai adanya suatu bangsa kami. Oh, kamu senang? Itu saja. Apa ada yang lain kau kerjakan di sini? Banyak. Apa itu kalau boleh kami tahu? Diriku selalu menakut-nakuti. Dan diriku juga yang suka muncul di mana dikala wanita itu sedang tidur. Oh, dan juga saya mau tanya juga, apakah kamu juga yang sering membisiki daripada Mbak Rara ini juga? Bukan diriku. Apa ada lagi? Ada lagi. Berarti bagian masing-masing di sini. Tentu saja kami memiliki suatu peran masing-masing. Berapa banyak memang di sini ada bangsa kamu di sini? Banyak. Ada ribuan makhluk yang ada di tempat ini. Astagfirullah. Akan tetapi dengan hadirnya dirimu, mereka langsung ketakutan, tidak berani berada di rumah ini. Mereka merasakan suatu panas yang sangat luar biasa. Tapi kenapa kamu nggak ketakutan? Tidak. Kenapa kamu malah masih berada di sini? Diriku kuat dan diriku juga mampu dapat bisa mengalahkanmu manusia. Kata siapa? Tentu saja. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa yang kau keluarkan manusia? Katanya kamu kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja. Kenapa kamu mundur-mundur? Sini dulu. Katanya kamu kuat. Tidak. Sini dulu sini. Jauhi benda itu. Saya akan menjauhi benda ini. Katanya kamu tadi kuat. Allah Akbar. Jauhi suatu benda itu. Iya, saya akan menjauhi. Katanya kamu tadi kuat. Makanya jangan sombong kau jadi makhluk. Di atas langit itu masih ada langit. Kau pun juga sama ciptaan Allah Subhanahu wa Sebenarnya taala. siapa dirimu manusia? Perkenalkan diri dulu makanya. Diriku Andi. Yang ada di Raga Komasuki adalah saudara kami, beliau Kang Farhan. Lantas tujuanmu kenapa membuat rumah ini, makhluk yang berada di tempat ini berkaburan? Tujuanku di sini dimintai tolong sama Mbak Rara yang adiknya waktu itu hilang, tapi sempat diketemukan oleh warga. Dan Mbak Rara meminta kami datang ke sini. Ada salah satu rumah yang ditempati Mbak Rara ini itu merasa kayak panas, dan juga adik daripada Mbak Rara ini mengalami ada keanehan setelah pulangnya hilang Itu adalah anaknya. suatu pekerjaan kami untuk menyesatkan dari bangsa kalian.
Ya sudah, kalau seperti itu, diriku kan juga sudah tahu maksud dan tujuanmu juga, dan dirimu juga sudah menyampaikan apa yang kau inginkan di sini. Jadi saya di sini meminta ke kamu, untuk kamu pergi dari sini, jangan mengganggu rumah ini lagi dan juga Mbak Rara dan adiknya. Gimana? Baik, diriku tidak akan lagi mengganggu dan diriku juga akan pergi dari tempat ini dan tidak mengganggu lagi suatu wanita itu. Apakah kamu bisa dipercaya? Tentu saja. Tapi kalau kamu nggak bisa dipercaya, kau akan terbakar dengan sendirinya ya. Sebentar, saya akan oleskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, kau pergi ya. Kau akan terbakar dengan sendirinya kalau kau mengingkari suatu perjanjian kamu dengan saya di sini. Allah Akbar. Wah, nggak apa-apa. Lantas bagaimana dan apa yang sudah terjadi? Sosok tadi pun juga sama, menginginkan Sama bagaimana maksudnya? sama seperti yang tadi kita temui sosok awal, Pak. Iya. Begitu. Terus bagaimana? Ya alhamdulillah, tadi saya juga sudah sempat banyak bernegosiasi dan juga mencari tahu. Sebabnya sosok itu senang dengan anak kecil itu yang sering bermain di senjakala, begitu. Senjakala. Ya sudah, mungkin nanti kita akan sampaikan juga kepada Mbak Rara. Iya betul. Mbak Rara nggak apa-apa, udah jangan. Udah duduk aja Mbak Rara. Udah jangan takut. Berarti Dek Bilkis waktu itu nggak sadar. Lantas kenapa Mbak Dek Bilkis ini bisa bermain itu sampai waktu senjakala deh? Awalnya aku tuh lihat teman saya lagi bermain, terus aku juga ikutan. Aku nggak tahu dia bangsa jin. Setelah itu Mbak Dek Bilkis itu ingat nggak? Enggak. Oh nggak ingat. Berarti setelah mengejar anak-anak itu Dek Bilkis itu nggak ingat waktu itu. Berarti kayak kalau dalam ceritanya itu kayak di bawah apa ya, kelong apa ya? Iya. Kayak gitu kalau senjakala ya. Ya makanya Dek Bilkis itu kalau sudah mau maghrib itu pulang, jangan main ya. Jadi nggak terjadi hal-hal yang seperti ini. Dan juga Mbak Rara tadi juga banyak banget di sini yang mau menginginkan apa yang bangsa jin itu inginkan. Contohnya Mbak Rara dirasuki pikirannya untuk supaya mengikuti perintah-perintah daripada bangsa jin gitu. Karena dia senang banget memanfaatkan itu. Apalagi Mbak Rara di sini hidupnya kan bersama adiknya juga dan tidak ada orang tua, mohon maaf kayak gitu, orang tuanya kan sudah meninggal gitu. Jadi kami ya meminta Mbak Rara itu jangan lupa jangan tinggalkan sholat lah intinya kayak gitu. Pokoknya beribadah terus, adiknya juga kayak gitu. Karena kami di sini kan mengapa berbicara seperti ini, karena Mbak Rara itu tidak ada yang memantau, contohnya orang tua kayak gitu. Jadi Mbak Rara sebagai pengganti orang tua menuntun adiknya untuk beribadah kayak gitu. Insya Allah lah tidak ada suatu gangguan bangsa jin kembali di rumah ini kayak gitu ya. Mas itu apa mas? Itu apa? Astagfirullahaladzim. Itu di belakangmu pasti. Itu di belakangmu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Siapa makhluk ini dan apa tujuan daripada makhluk ini? Iya. Sudah kok ya isu. Makhluk. Siapa dirimu? Mengapa dirimu berada di rumah daripada Mbak Rara ini? Tinggi banget, Pak. Iya. Apakah dirimu bisa turun ke sini? Kenapa Anda tidak mau? Oh, Begini saja makhluk. Bisakah dirimu menceritakan tentang tempat ini? Kenapa Anda tidak mau?
Oh, Anda takut? Baik, kalau memang takut ya sudah, Andi, kita leburkan saja, Andi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin dan kuasa melalui tasbih jawaratu asifah, leburlah kau makhluk Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya lebur juga. Itu tadi Mas. Enggak apa-apa. Udah, apa-apa, jangan takut. Udah. Duduk lagi. Gimana Mas, sudah aman atau belum? Saya takut melihat kayak tadi. Insya Allah. Insya Allah, Mbak, dengan kita berusaha tadi berkomunikasi dan kita mencoba untuk mencari tahu tentang informasi daripada makhluk itu, insya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi suatu makhluk-makhluk yang berada di tempat ini. Amin. Lagi pula kami pun juga tadi sudah menandainya juga ya Pak. Insya Allah tidak akan mengganggu Mbak Rara dan juga adiknya kembali. Iya. Masih ini sekolah adiknya? Masih kelas 4 SD. Oh, kelas 4 SD. Tapi Mbak Rara udah enggak? Udah lulus. Udah lama orang tuanya meninggal. Ya udah ada 8 tahun yang lalu lah. Udah 8 tahun. Cukup lama Berat berarti. lama berarti ya. Tapi ya itulah Mbak, tentunya apa yang tadi sudah terjadi tentunya itu menjadi suatu pelajaran buat Mbak Rara juga agar tidak gampang percaya begitu saja dengan suatu apa yang dilakukan oleh bangsa jin. Dan tentunya juga ini juga buat pelajaran saudara-saudara kami juga ya dia. Tentunya yang mana jikalau anak yang bermain sampai sore itu harus diberi diingatkan agar bermain tidak sampai larut sore. Gitu. Takutnya berdampak seperti ini kayak gitu. Iya. Akan berkelanjutan lah intinya ke keluarganya gitu. Intinya kalau Dek Bilkis mau main ya ingat waktu ya Dek. Jangan seperti ya kemarin-kemarin. Iya. Gitu. Kasihan loh sama kakaknya, nanti kakaknya harus nyari-nyari gitu. Tapi ya sudahlah Andi. Mungkin untuk video kali ini kita tutup mungkin sampai di sini aja. Iya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf teman-teman apabila ada tutur kata bahasa yang kurang baik dalam segi penyampaian. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mengikuti daripada channel kami. Mudah-mudahan Allah membalas atas kebaikan apa yang kalian lakukan, dan mudah-mudahan juga apa yang sedang dihajat-hajati oleh saudara-saudara juga mudah-mudahan Allah hijabah semuanya. Ya sudah, untuk malam ini mungkin hanya segini dulu. Saya Kang Farhan dan juga Kiandi mohon pamit undur diri dulu dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.